Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, memang rumit ya saya kira ya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan dulu deh, nanti baru saya sharing. Pertanyaannya tadi yang saya agak yang saya sangat tertarik itu tentang bayar dulu untuk diri sendiri gitu. Bayar dulu untuk diri sendiri. Saya memahami ini. Saya itu kebetulan tadi agak ribet di sini, nggak begitu dengar. Yang memahami ini bayar dulu untuk diri sendiri, apakah itu termasuk misalnya sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin investasi juga ya, bisa masuk diri sendiri juga, atau saving atau investasi, apa itu yang dimaksud. Kebetulan saya itu pernah dulu ikut beberapa kali ya di asuransi takaful gitu ya. Sebetulnya ditarget sih oleh teman-teman itu. Tetapi kemudian saya tertarik karena di situ ternyata ada pembelajaran terkait manajemen keuangan keluarga. Dan di situ saya masih ingat, mudah-mudahan nggak salah ya, kelihatannya memang yang terpenting itu harus memang direncanakan dulu, di planning dulu. Angsuran saya ingat maksimal 30%. Zakat dan lain-lain itu usahakan 10%, dan sedekah itu usahakan 10%. Nah, kemudian biaya hidup itu ya sisanya dari yang tadi sudah diambil 30%, 10%, sisanya berapa? Nah, itu juga masih harus ada yang untuk saving atau investasi. Tapi karena memang takaful ya, investasi itu besar di situ ya, investasinya besar. Tapi itu saya kira tergantung pada kemampuan kita. Tetapi yang jelas bahwa persentase itu harus sudah di-manage sejak awal. Itu seperti itu. Cuman sekarang pertanyaannya kemudian, ketika investasi itu atau savingnya besar, dan kemudian kan seakan-akan terjerat utang nih, kan investasi bisa beli tanah atau kemudian beli apa yang memang kemudian produktif ya, tidak konsumtif itu. Kemudian mengurangi, ada teman-teman yang menggunakan itu kemudian dia bermasalah terkait aduh kayaknya kok kurang terus tiap bulan, ketika sudah akhir bulan itu benar-benar tipis, sehingga kemudian kalau ada keperluan-keperluan kemasyarakatan, seperti kalau di lingkungan NU itu kan banyak sekali yang harus dikeluarkan untuk kemasyarakatan itu, sehingga dia kemudian nggak mampu, akhirnya utang gitu. Itu gimana? Mungkin itu saja ya, terima kasih. Kalau tadi sepertinya sudah saya respon terkait dengan bayarlah diri sendiri ya. Jadi itu betul Ibu, bahwa kalau misalnya bayar untuk diri sendiri itu memang termasuk zakat, sedekah gitu ya, terus kemudian termasuk investasi dan tabungan. Jadi itu maksud dari bayarlah untuk diri sendiri itu di situ. Sehingga kalau misalnya kita mau bayar orang lain, kita sudah memiliki gambaran bahwa kita sudah bayar diri kita sendiri. Jadi berapa sisanya itu yang nanti akan digunakan untuk angsuran-angsuran yang memang diperlukan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, karena yang bertanya ini adalah rektor, maka investasinya pun bicara tentang investasi tanah dan sebagainya ya Bu. Cuman karena kalau kita bicara tentang adik-adik yang belum menikah, makanya tadi saya sempat baca di chat itu lucu-lucu. Kalau kita bicara investasi seperti saya, terus kemudian Mbak mungkin ya, atau di sini ada adik-adik, ada Mbak, itu mungkin arahnya bukan yang investasi besar. Jadi kalau bahasanya itu investasi receh gitu. Nah, investasi receh itu misalnya hanya dengan uang 10.000 saja itu sudah bisa investasi. Karena saya belajar dari pengelolaan keuangan keluarga ini dari LKK sejak tahun 2018 itu, maka sejak itu tuh saya sudah karena saya swasta ya teman-teman ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, maka saya mulai mengenalkan itu sama anak-anak saya. Jadi anak saya itu mulai dari SMP SMA mereka itu sudah punya ini hal tabungan emas gitu lah. Tabungan emas ini kan sekarang kan banyak sekali jasa layanan investasi yang inklusif ya. Jadi misalnya kayak
hanya dengan 0,01 gram. Nah, bukan 1 gram, jadi 0,1 atau 0,01 gram itu sudah punya antam gitu ya. Hanya dengan uang Rp10.000 aja itu sudah bisa nabung gitu misalnya, atau hal-hal lain. Nah itu yang sebenarnya yang dimaksudkan Bu Nakia tadi ya Mbak Muhim ya. Bu Naki gitu. Jadi kata Bu Naki, tanah itu bukan saya katanya, teman saya. Ya Ibu. Nah terus kemudian jadi investasinya itu tentu saja nanti disesuaikan ya Bu. Jadi 30%. Kalau misalnya gajinya kayak UMR Jogja itu kan tidak setinggi paling rendah mungkin ya kalau UMR Jogja itu ya. Dengan UMR Jogja kan kalau misalnya kita berpikir tentang investasi yang nilainya tinggi, itu sepertinya malah membebani dan mungkin hal-hal lain juga tidak akan bisa terpenuhi gitu. Bahkan mungkin kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan, jadi saya kenal beberapa teman yang memang mereka pun juga financial planner gitu, tapi mereka bukan dari orang kemaslahatan, wah, bukan dari Nadine gitu, sehingga ketika saya diskusi, Mbak, kalau misalnya dari perspektifmu, misalnya investasinya nggak punya dana untuk investasi karena memang penghasilannya tidak bisa memenuhi, itu harus apa yang harus dilakukan? Pasti mereka jawabannya gini, ya berarti jangan mikir investasi dulu, mikir dulu cari duit gitu. Nah itu kan mau sampai kapan kalau misalnya seperti itu? Padahal penghasilan itu kan berapapun itu, meskipun misalnya ada yang penghasilannya itu tidak bulanan tetapi mingguan. Ya sudah, dari dana mingguan itu berapa yang disisihkan, 10%-nya dari penghasilan mingguan itu disisihkan. Baru nanti setiap bulannya dana yang sudah ada itu kemudian disetorkan untuk investasi gitu. Nah, untuk memilih investasinya pun juga harus hati-hati. Jadi pertama itu kalau kita mau mulai investasi itu teman-teman sebisa mungkin cari investasi itu yang memang terdaftar di OJK. Jadi jangan yang hanya ada di Play Store. Kalau kita melihat yang ada di Play Store itu banyak yang bodong gitu. Jadi teman-teman nanti jatuhnya kayak tadi yang Ibu bilang itu malah kayak hutang gitu, karena kan harus rajin bayar. Terus kemudian yang kedua harus hati-hati dengan asuransi gitu. Jadi misalnya nih ada tawaran asuransi plus investasi gitu. Ini tuh harus dilihat prosentasenya dari berapa untuk kebaikan kesehatannya dan mana yang investasi. Karena kalau misalnya kita itu tidak detail membacanya, kita merasa sudah setor setiap bulan, di ujungnya loh kok ternyata dana saya cuma sekian gitu. Karena nilai investasinya hanya kecil gitu. Loh kok malah cuma hilang. Nah, ini memang harus hati-hati kalau misalnya kita memang akan menggunakan jasa asuransi, karena tidak semua asuransi itu nilai investasinya besar. Mungkin itu ya Mbak Muhim yang bisa. Semoga menjawab pertanyaan Ibu ya.